Kembali lagi dengan kita di Sudut Misteri. Nah, kali ini kita bakal kedatangan narasumber kita yang bakal mengulik atau mengupas cerita-cerita mengenai hal-hal mistis, hal-hal horor yang ada di Pura Mangkunegaran. Mungkin langsung aja ya guys, kita Langsung bisa aja. panggilkan. Monggo, silakan Mas. Ya, Mas, ini boleh saya pakai? boleh. Sebelumnya dipakai dulu Mas. Ya, udah. Sebelum masuk ke inti pembicaraan nih, mungkin Masnya bisa kenalan dulu dong sama audiens. Boleh. Kenalin, namaku Bayu. Rumahku di Jalan Ngarsopuro. Tepatnya di mana Mas? Tepatnya di belakang pasar antik, Mas. Pasar Antik. Oh, Pasar Triwindu itu. Ya, benar, pasar Triwindu, Mas. Oh, Pasar Triwindu. Ya, Pasar Triwindu. Nah, Mas, ngomong-ngomong soal Pura Mangkunegaran, kan rumahnya Mas Bayu kan dekat dengan Pura Mangkunegaran. Ya, Mas. Nah, pengalaman hal-hal mistis apa yang dialami Mas Bayu ketika berada di sekitaran Pura Mangkunegaran? Oh, ada, Mas. Ini kejadiannya di rumah sendiri, Mas. Oh iya. Waktu itu saya di dalam rumah ya, Mas. Ya. Di teras rumah saya tuh dari luar saya melihat ada sosok hitam berdiri itu, Mas, dekat jendela. Itu saya sempat ya bodo amat lah ya, Mas. Tiba-tiba tapi dia tuh kayak ganggu gitu, Mas. Dia ngelempar batu-batu kecil, ngetok-ngetok jendela gitu. Saya beraniin keluar, Mas, buat ngecek. Takutnya itu kayak orang jahil gitu tok ya, Mas. Saya cek ternyata nggak ada apa-apa, Mas, di luar. Pas saya cari lagi, itu malah saya mendengar suara-suara gamelan gitu, Mas. Ya, suara-suara Itu gamelan. suara gamelannya itu dari Pura Mangkunegaran, Mas? Ya, Mas, dari Pura Mangkunegaran, Mas. Malam hari? Pas malam hari. Iya, iya. Terus apa lagi, Mas? Selain suara gamelan mungkin pas saat Mas Bayu bisa atau keluar atau main di sekitaran Main Pura di sekitaran Mangkunegaran? Oh, ya. Mangkunegaran gitu. Ada nih. Waktu itu di pas jam 11 malam nih, Mas. Iya. Rokok saya kan habis nih, Mas. Saya mau ke Indomaret, mau beli rokok. Saya pas waktu itu mau ngeluarin motor tuh, pas mau dihidupin nggak nyala, Mas, malah, Mas. Itu motor malah mati. Saya bingung sendiri waktu itu. Soalnya itu motor harian ya, Mas. Dipakai buat kuliah, buat main gitu. Kok tiba-tiba mati malam itu mau keluar. Saya cek lagi, saya hidupin nggak bisa. Terus tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan tuh, kotak wadah buat alat-alat di atas lemari garasi itu jatuh, Mas. Itu jatuh berantakan. Saya kaget itu. Saya kesana, saya rapiin lagi, saya masukin lagi dalam kotak. Itu malah di buntut mata saya tuh, samping mata tuh lihat sosok hitam duduk di motor, Mas. Ya, duduk di motor itu. Terus saya udah kaget kan, itu sudah batin kalau wah, ini apa itu? Kan ya, pasti Iya, ini apa? Soalnya kalau mau dipositifin kayak itu misalnya mama saya atau adik gitu kan, di jam 11 malam tuh keluarga udah pada tidur. Iya. Waktu itu saya berani noleh, itu kejadiannya sama lagi, nggak ada, sosoknya hilang gitu ya. Gitu, Mas. Itu mungkin kejadian pertama setelah Mas Bayu di Solo atau gimana itu? Ya, itu pas belum lama saya pindah ke sini lah, Mbak. Berarti Mas Bayu aslinya bukan orang sini ya? Ya, aslinya saya orang Palembang, Mbak. Oh, Ya. Palembang terkenal Ya. dengan empek-empek ya, Ya, berarti ya. wong kita galau. Oh, gitu. Oh, gitu. Boleh. Kalau boleh tahu, berarti Mas Bayu ini tinggal di sekitaran Mangkunegaran tuh sudah 1 tahun atau 2 tahun gitu? Ya kurang lebih 3-4 tahun lah. Soalnya pas saya pindah itu saya lulus SMP langsung ke Solo. Ya, lulus SMP itu saya langsung pindah itu. Nah, tadi kan Mas Bayu kan sudah menceritakan kejadian-kejadian horor ataupun mistis yang ada di sekitaran Pura Mangkunegaran. Nah, Ya. tadi kan Mas Bayu juga bilang kalau Mas Bayu tuh baru aja pindah ya, katakanlah baru aja pindah di Solo. Nah, itu mungkin kan Mas Bayu tinggal di dekat Pura Mangkunegaran. Nah, itu Mas Bayu merasakan nggak ada hal-hal mistis ataupun hal-hal apa yang Mas Bayu rasain ketika pindah di Solo gitu, di Pura Mangkunegaran itu tepatnya? Buat saya itu awalan pindah nih. Saya awalan pindah ke daerah Mangkunegaran tuh, Pura Mangkunegaran tuh, di rumah tuh saya merasa kurang nyaman sebenarnya. Itu kayak hawanya tuh beda itu loh. Dingin. Ya, saya cukup gelisah lah waktu itu ya. Pas malam-malam ada suara juga, suara-suara gamelan. Itu cukup
ya itu barulah buat saya ya, buat dari orang luar Jawa ya Mas. Terus apa namanya, Mas Bayu pernah nggak melihat atau sekilas lah, katakanlah sekilas sosok bayangan Iya. gitu loh yang ada di sekitar Solo ataupun sekitar rumahnya Mas Bayu gitu? Ada sih, itu masih di sekitar rumah ya Mas. Sosok hitam ini lagi. Itu saya sering sekali lihat itu Mas. Mau di dapur, saya mau masak mie apa gimana gitu, mau ke kamar mandi. Itu bikin cukup Merinding gitu. iya, ganggu sih. Sangat mengganggu sih sebenarnya. Tapi itu sering Mas Bayu, maksudnya benar-benar nampak atau cuma sekilas gitu Mas untuk sosok tersebut? Sekilas sih Mbak itu. Tepatnya itu sekilas kayak lagi masak gitu, tiba-tiba lewat gitu ya benar. Nah, mungkin kan dari cerita-cerita Mas Bayu tadi nih, mungkin ada kesan atau pesan untuk penonton biar penonton tidak merasakan rasa takut gitu atau kok kayak kejadian horor-horor gitu. Ya. Buat pesan saya sih biar nggak takut ya kalau ada kejadian gitulah. Kalau saya sih menanggapinya sendiri, kalian cukup cuek aja sih, cukup cuek. Kalau lihat kayak gitu ya bodo amat lah pokoknya gitu. Jangan sampai itu buat kalian malah stres gitu, malah keganggu gitu kan, malah nggak nyaman gitu malah hidup ya. Karena kan mungkin mereka kan juga punya dunia Mas. Ya. Kita juga punya dunia, mereka juga punya dunia. Yang intinya itu kan kita saling menghargai dunia mereka. Dan mereka sendiri kan mungkin sudah paham lah jika kita hormat, kita menghargai, mungkin mereka tidak akan ganggu dengan dunia kita. Bener Mas, benar itu. Ya karena kan mereka punya dunia sendiri, kita punya dunia sendiri juga ya gitu. Iya. Terus apa namanya, kan ini kan kita nggak cuma kedatangan Mas Bayu aja, kita nanti bakal kedatangan tamu lagi nih Mas. Mungkin dia juga ada cerita-cerita ataupun misteri-misteri yang bisa dikupas dan diceritakan kepada audiens. Mungkin Mas Bayu juga bisa berkenalan langsung sama narasumber kita nanti. Iya, boleh. Ngomong juga ini kan soal Mangkunegaran, ini bintang tamu kita kan juga asli orang Mangkunegaran. Ini malah aslinya langsung ya Mas? Mas Bayu nanti mungkin bisa kayak sharing-sharing gitu terkait cerita-cerita apa sih yang di Mangkunegaran. Ceritanya cocok atau gimana? Mungkin langsung aja ya. Guys, panggilin narasumber kita. Monggo, Mas, silahkan. Halo. Halo. Mari Mas. Nah, dari sini aja Mas. Langsung tengah. Ya, Mas. Halo. Mas boleh pakai. Oh ya. Ya. Nah, tadi kan kita sudah sama Mas Bayu. Nah, kita kedatangan lagi nih salah satu narasumber kita dan dia adalah asli orang Mangkunegaran. Mungkin sebelumnya Masnya bisa perkenalan terlebih dahulu. Oke, halo. Namaku Rizky, bisa dipanggil RZ. Rumahnya RZ. Ya, RZ. Jadi dipanggil RZ. Ya. Nama panggung lah istilahnya. Nama panggung. Panggung. Rumahnya Mangkunegaran, di dalamnya masuk Mangkunegaran. Ya. Halo Mas Rizky, selamat datang di Sudut Misteri. Boleh dong diceritain Mas, pengalaman Mas Rizky yang pernah dialami, pengalaman pribadi. Pengalaman dari pribadi ya. Dari pribadi mungkin ini sih. Dulu soalnya tuh kan di dalam lingkungan keraton ya. Ya. Dari kecil itu udah, dan kayak ya mistis-mistis udah biasa lah di keraton, udah dari zaman kerajaan, dari Belanda, dari apa, mungkin ada kayak suara inilah kaki, suara kereta kencana gitu, atau gamelan. Kadang-kadang gamelan tuh main sendiri, ada kayak mungkin ya orang-orang situ kan masih sering bersihin gamelannya, atau cuma kurang tahu juga sih kalau pakai seserahan apa, saja apa, Kayak sajen gitu ya berarti. ya, tapi nggak tahu kalau sajennya yang pakai darah atau apa kan nggak tahu nih. Kalau dari aku sendiri mungkin, jadi waktu kecil tuh aku pernah ini ngajak main tapi nggak kelihatan. Jadi ceritanya itu jam 11 mau jam 12 ya, setengah 12-an. Itu sebelum TK apa udah TK ya. Jadi aku nyuntak. Itu kayak mungkin Nyiram ya. ya. Ngeluarin semua mainan. Ngeluarin. Jadi main kotak mainan itu, Ya. aku keluarin semua di lantai. Oh ya. Ambil tuh satu, entah apa lupa, mobil atau apa. Terus aku jalan ke arah WC. Tak kasihin, nyoh gitu, dalam bahasa Jawa tuh, nyoh gitu. Nah, seketika itu kan masih pada nonton TV tuh, di ruang tamu.
yang di TV semua itu langsung pada lari ke dalam. Jadi aku benar-benar ditinggal sendiri di situ. Masih sambil nyodorin mainan tuh ke kamar mandi tuh. Iya. Interaksi ya. Masih interaksi. Itu waktu kecil tuh. Nah, kan nggak tahu kenapa dulu pas udah agak SD ya kelas 2 kelas 3-an. Jadi tuh kan bapakku masih agak bisa lihat kayak gitu. Ternyata tuh ada anak kecil di situ, 2 cewek sama cowok. Sama mungkin dari yang sebelah rumah ya. Soalnya sebelah rumahku tuh kan kayak rumah kosong. Iya. Itu orangnya tuh meninggal gantung. Bunuh diri berarti ya? Ya. Tapi itu zaman aku belum lahir sih. Ceritanya begitu. Berarti itu rumahnya udah gak pakai lama banget dong? Iya, kosong. Udah kosong berapa puluh tahun itu. Dari cerita Mas Rizky tadi mungkin Mas Rizky tuh bisa ngerasain hal-hal misterius itu sejak kapan? Atau mungkin sejak kecil ataupun baru-baru aja gitu? Kalau misterius sih nggak terlalu peka. Cuma aku punya teman ini ini boleh diminum? Boleh Ya, diminum. Jadi aku punya teman gini, orangnya tuh dulu pernah ikut kayak latihan-latihan gitulah. Kayak tampak suci gitu ya? Enggak, beda. Oh, beda. Bukan Oh, yang kirain. silat-silat gitu ya. Mungkin buat apa ya, mediasi atau apa gitu. Nah, kayak betapa gitu ya? si orang ini tuh masih bisa ngerasain kayak aura-aura kita, hawa kita gitu. Pernah suatu ketika waktu ke rumahku, ke distract dia sama auraku. Jadi main kan dia ke rumah, mau jemput tuh, main keluar malam. Habis maghrib itu dateng masuk, kan di rumahku ada pura tuh. Ada hawanya kan udah beda. Itu aku duduk di teras. Orangnya pas duduk, dateng nih tak suruh lu gosek gitu. Duduk kan. Kayak ngerasanya aneh, kayak anget-anget gitu dari badanku. Sekitar Terus habis itu diajak buru-buru kan, dang anu sih, mentu sih ini gitu. Udah di jalan tuh, tak tanya lah di motor, enak apa emang? Ora, aku mau distract wae karo kuimu awamu, rada aneh piye ngono. Emang enak apa? Ya kan saya nggak tahu ada apa. Tapi dia bilang, tapi apa-apa, biasa soalnya kan udah apa dari lahir di keraton ya, mungkin ya yang kayak jagain gitu ya. Jaga gitu. Terus kalau ada pengalaman lagi nih, ini bukan pure dari aku tapi almarhum omku. Itu dulu soalnya di rumahku, sebelah rumahku, bukan yang buat gantung tadi, yang beda lagi ya? Ya beda lagi. Itu tuh pernah ada, entah dulu kasus apa nggak tahu juga, mungkin udah dari lama, dari sebelum saya lahir juga. Jadi tuh yang sering muncul kayak bapak-bapak, om-om seiki agak tinggi, pakai jaket coklat, celana jeans gitu, pakai sepatu kayak boot tinggi, tapi nggak ada kepalanya. Buntung dong berarti dong kepalanya. Iya, nggak ada kepalanya. Sekali nggak ada nih kepala. Ngeri Nggak, banget bener-bener ya. nggak ada. Jadi tuh pernah waktu omku ini mau nutup pintu garasi di gerbang itu kan, di sananya, di seberangnya itu kan pohon-pohon pisang tuh. Terus yang nggak ada kepalanya, berdiri gini doang, berdiri gitu. Sininya kayak ada bekas darah, cuma nggak terlalu Kelihatan. ya, bukan kelihatan, cuma nggak terlalu kayak banyak gitu. Cuma kayak darah yang hampir kering gitu lah, darah kayak kotor gitu. Nah itu sama almarhumku ditantang sekalian, pakai bahasa Jawa dia, maju gue ini nek wani, gituin. Si yang gak ada kepalanya cuma diem doang. Terus diambilin senter lah, disorot ini, kelihatan itu. Jadi sini kayak kotor-kotor semua gitu. Tapi nggak ada, ya darah-darah hitam gitu, tapi nggak ada ini yang ada kepalanya. Terus setelah itu besoknya omku ini badannya hangat, langsung panas gitu. Panas nih gitu Iya. ya. Mungkin apa ketempelan gitu kali ya? Wah atau itu kurang gimana? tahu juga sih. Moga-moga enggak lah. Jangan deh, ih, serem. Nah, Merinding loh. Merinding nih ceritanya. Nih tadi. Mas Rizky ceritain aku langsung nih. Iya, makanya Langsung bulu kuduku merinding nih. Atau mungkin
ada nggak Mas kejadian yang paling menakutkan buat Mas Rizky sendiri? Paling menakutkan? Dari aku sendiri ini sih, karena aku orangnya agak bandel dulu waktu kecil tuh, sepedaan sampai maghrib sampai apa. Jadi pernah di depan rumah kan ada pohon-pohon gede tuh, pohon gede. Kayak Ada pohon jalan beringin gitu ya? Ya, pohon bodi namanya, pohon bodi sama pohon mangga udah tua. Jadi tuh udah maghrib udah ada sampai selesai. Tuh aku masih sepedaan di depan, masih muter. Sampai suatu ketika itu ada dari gerbang keraton, itu ada orang diem madep ke patung. Kan di gerbangnya tuh ada patung singa tuh. Liatin patung tuh. Ya aku cuma lewat nyoba deketin, muter. Pas deketin sana mau puter balik, orangnya manggil, digituin. Berhentilah, aku nengok tuh, pas nengok gini, itu orang muka gini, nggak ada putih. Jadi cuma Kosong di datar. iya, datar, mukanya datar, bener-bener datar kayak kertas gitu. Langsung seketika tuh aku kaget kan, sepedaku tak tinggal, aku lari. Terus? Padahal aku bisa tuh lari, naik sepeda bisa kabur. Tapi sepedanya tak tinggal situ, aku lari masuk rumah. Kayak panik ya? Iya, langsung ini nih nyari bapakku, langsung tuh ada orang gak ada mukanya. Namanya kan ini kan Rayalus gitu. Apa namanya Mas? Rayalus. Rayalus. Jadi dulu waktu kecil tuh main gini, enek Rayalus sambil nangis aku. Takut kan anak kecil. Habis itu dikeluar, dicariin, udah nggak ada. Habis itu udah kapok aku main lagi. Sampai beberapa minggu, hampir sebulan kayak. Iya. Nggak mau main sampai sore lagi. Berarti dari cerita-cerita Mas Rizky tadi kan kayak menunjukkan di Pura Mangkunegaran tuh ada hal-hal mistisnya ya. Ya. Nah, kali ini tuh aku boleh nggak sih Mas kayak disepil-sepil dikit dong tempat-tempatnya yang memiliki esensi yang kayak Mas Rizky kayak ngerasain paling horor atau gimana, di sebelah mananya mungkin atau bagian mananya gitu. Tempat sih yang pertama ini sih paling deket dari rumah, yang samping rumah itu tadi. Yang rumah kosong itu kanan itu anak kecil 2 itu. Yang rumahnya sebelah satunya itu yang gak ada kepala. Nah, tapi ada lagi katanya tuh di gudang dalam rumahku. Itu banyak yang baik sama yang Jahat sering ganggu. gitu ya, kalau yang sering ganggu kadang jederin atap. Jederin atap kamar kita itu. Jadi kadang malam-malam dijederin. Pukulin? Iya, langsung jeder. Bikin kaget itu. Terus di yang bagian gamelan. Yang bagian gamelan itu sanggar, kan ada sanggar tuh. Kadang gamelannya bunyi cuma nggak berirama, kayak cuma gonggong doang, ding malam-malam, apa nggak kenong doang gitu. Terus ada di yang bagian kereta kencana. Kalau kereta kencana tuh dulu ada cerita waktu dipindah, kan dulu direnovasi tuh, jadi sementara keretanya dipindah. Itu waktu dipindahin ada suara nangis teriak-teriak gitu. Terus dan yang mindahin, yang orang-orang bantu mindahin itu harus pakai apa namanya, samir. Samir tuh apa itu? Samir itu kayak bukan kalung, tapi biasa orang-orang Katon pakai. Oh, yang dipakai orang-orang ya, Katon tuh yang gede kayak bandul itu ya? Ya, bukan bandul, kayak sabuk tapi yang di leher itu. Oh ya. Tuh terus di yang bagian sanggar tapi yang dalam itu sering dijederin pintunya. Itu tapi nggak tahu yang dijederin wujudnya apa. Jadi sering tuh tiba-tiba lagi duduk-duduk gitu kan, dari dalam padahal itu tempat kosong cuma buat kayak nyimpan pusaka. Berarti situ tuh masih kental banget ya Mas budayanya sama budaya Jawa, kayak pusaka-pusaka, terus kayak gamelan-gamelan gitu. Masih. Kalau boleh tahu kan, berarti kan kalau Pura Mangkunegaran itu identik dengan tarian ya. Tarian. Nah itu di situ tariannya tuh mungkin ada hal-hal yang mistis atau gimana gitu, mungkin sekitar cerita tentang tarian itu. Tarian mistis mungkin kayaknya nggak terlalu sih, tapi ada tarian yang ada aturannya sendiri. Jadi penarinya harus belum boleh nikah, harus perawan. Terus kalau pas nari itu nggak boleh mens.
Kalau pasarnya nggak boleh haid. Ya, nggak boleh lagi haid. Jadi kalau melanggar kayak aturannya itu nanti kayak kena sialnya gitu. Soalnya dulu pernah dengar ada cerita si penari itu mens, tapi tetap bawain tariannya itu. Alhasil pernah waktu hamil keguguran. Wih, ngeri juga ya. Gara-gara dia nekat nggak mau Iya. ikutin peraturan itu ya. Langsung. Serem juga ya berarti ya. Tapi Mas Rizky sekarang udah kayak ngerasa biasa nggak sama hal-hal kejadian horor kan? Mas Rizky kan berarti kan udah lama ya di Mangkunegaran ya. Kayak sekarang kayak udah biasa lah, udah bodo amat lah sama kejadian seperti itu, atau masih kayak ya emang Daripada bodo ya, amat. Sebenarnya kesel sih, kayak keselnya kalau dia tiba-tiba mah nunjukin wujud itu. Kalau misal mau nggak kamu kayak jederin, jadi ya silahkan jeder tantang sisan, jeder-jederan. Tapi kalau tiba-tiba nih, misal lagi tiba-tiba muncul poci gitu kan, kaget lah kitanya. Kesel. Cuma kalau udah biasa ya dari kecil ya udah nggak terlalu itu juga ngurusin. Udah nggak ngerasain takut yang kayak dulu bener-bener tadi. Daripada takut mending malah pengen tak siap deh. Oke, tadi kan kita sudah melihat beberapa tempat yang dideskripsikan sama Mas Rizky ya. Jadi tadi ada beberapa tempat yang memiliki esensi-esensi horor ataupun memiliki esensi-esensi cerita-cerita tersebut, cerita-cerita tentang horor terkait penari, terkait gamelan, terkait apapun. Jadi Pura Mangkunegaran itu masih identik kental ya, guys ya. Masih kayak gimana sih? Ada Jawanya tuh masih sangat-sangat kental banget gitu loh. Menurut kamu sendiri gimana, guys? Sama Pura Mangkunegaran tadi terkait ceritanya Mas Rizky tadi? Ya, Pura Mangkunegaran sendiri kan kerajaan lama juga di Solo. Tentunya cerita yang dijelaskan Mas Rizky dan juga Mas Bayu tadi memang benar adanya. Karena kan ya namanya kerajaan kan pasti zaman-zaman dahulu kan pasti pernah ada aktivitas atau kegiatan yang kita belum tahu. Jadi kan ya mau nggak mau kita harus percaya bahwa itu ada di Pura Mangkunegaran. Seperti itu. Ya, jadi ya kayak apa ya? Orang-orang ataupun penonton di luar sana tuh ya ibarat katanya kayak mau nggak mau ya harus percaya gitu ya Mas. Iya, harus percaya. Oke, terima kasih ya kepada Mas Bayu dan Mas Rizky yang sudah hadir di Sudut Misteri kali ini. Mari kita simpan rasa penasaran dan ketakutan sebagai kekuatan untuk terus menjelajahi dan mengitari hal-hal mistis yang ada di dunia. Ingatlah, dalam setiap bayangan terdapat kisah menakjubkan yang menunggu untuk dibacakan. Oke, sahabat misteri, makasih yang sudah menonton Sudut Misteri malam ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di episode berikutnya di Sudut Misteri.